Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 kelas Q akan mempresentasikan tentang mengelola dengan lingkungan bisnis dan dinamis, mengambil risiko dan membuat keuntungannya. Nama saya Rizka Mustika Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis dan kewirausahaan. Bisnis adalah aktivitas di mana kita mengeluarkan jasa atau barang yang bertujuan untuk memperoleh suatu laba. Keuntungan adalah di mana dalam periode tertentu, bisa dalam 1 bulan, modal yang kita keluarkan lebih kecil dari pendapatan yang kita terima. Pengusaha adalah orang yang berani mengeluarkan waktu dan uangnya untuk membuka suatu bisnis. Selanjutnya, menyesuaikan risiko dengan laba. Dalam dunia bisnis, bila pajak yang kita keluarkan lebih besar, maka otomatis risiko yang kita akan hadapi lebih besar. Jadi, bila risiko yang kita hadapi lebih besar, maka laba yang kita peroleh akan semakin kecil. Pendapatan adalah jumlah total uang yang didapat sebuah bisnis dalam suatu periode tertentu dari hasil jasa atau barang yang dia keluarkan. Kerugian ialah di mana modal yang kita keluarkan lebih besar daripada pendapatan yang kita peroleh. Selanjutnya, standar kehidupan. Standar kehidupan ialah jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang yang kita miliki. Kualitas kehidupan ialah kesejahteraan suatu masyarakat secara umum dalam hal kebebasan berpolitik, lingkungan hidup, pendidikan, perawatan, dan segala sesuatu yang menuju pada kepuasan dan kesenangan. Pemangku kepentingan ialah semua orang yang mungkin memperoleh keuntungan atau kerugian dari kebijakan-kebijakan dan aktivitas suatu perusahaan. Dan yang terakhir ialah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ialah suatu organisasi yang tujuannya tidak mencakup penciptaan laba pribadi, baik pemilik atau pengelolaannya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya perkenalkan dulu, nama saya Diki. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bisnis. Tujuan bisnis sendiri yaitu adalah untuk mencari laba atau mencapai laba. Laba adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan setelah dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Apabila laba perusahaan semakin tinggi atau semakin besar, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari laba perusahaan. Yang pertama yaitu digunakan untuk kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup yaitu misalnya laba perusahaan tersebut yaitu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misal untuk makan, untuk kebutuhan sandang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk perkembangan perusahaan atau bisnis itu sendiri. Contohnya yaitu seperti untuk mengembangkan usaha bisnisnya, yaitu untuk membeli tanah, untuk dan aset-aset lainnya, sehingga perusahaan itu semakin besar dan berkembang. Kemudian yaitu untuk tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini yaitu dimaksudkan untuk membantu sesama manusia atau makhluk hidup, yaitu contohnya untuk membantu korban banjir, bencana alam, dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putra. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dibagi ada 4. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat sumber daya kewirausahaan. Dan sekarang pada era globalisasi ada tambahan untuk faktor-faktor produksi tersebut adalah sistem informasi. Oke. Yang pertama sumber daya alam. Faktor produksi
faktor produksi ini adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan bahan mentah. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, produksi asli terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas, kemampuan dan keahlian, dan berdasarkan sifat kerjanya. Berdasarkan kualitas, tenaga kerja dapat dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan tenaga kerja terampil. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu seperti dokter, insinyur, akuntansi, dan ahli hukum. Yang kedua, tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya, misalnya tukang listrik, montir, tukang las, sopir, dan sebagainya. Sementara tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil adalah tenaga kerja yang tidak menjalankan pendidikannya seperti tukang sapu, pemulung, dan lain-lain. Selanjutnya, yang faktor produksi ketiga adalah modal. Yang dimaksud dengan modal adalah semua barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi seperti bangunan, modal saham. Yang keempat ada kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu untuk mengkoordinir produk-produk tersebut. Yang terakhir adalah sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang lingkungan bisnis. Yang lingkungan bisnis terbagi ada 5 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan ekonomi dan hukum, yang kedua lingkungan teknologi, yang ketiga lingkungan persaingan, yang keempat lingkungan sosial, dan yang kelima lingkungan bisnis dan global. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan ekonomi dan hukum. Ketika kita berbicara tentang hukum, maka erat kaitannya dengan pemerintah. Di sini saya akan membahas tentang peran pemerintah dalam membantu pembisnis baru untuk memulai bisnisnya. Yang pertama di sini ada menjaga pajak dan regulasi pada tingkat minimum. Hal itu bisa membantu mengurangi risiko dalam memulai bisnis baru, sehingga banyak para pebisnis baru akan melakukan bisnis. Yang kedua adalah kebebasan kepemilikan. Dengan adanya kebebasan kepemilikan, maka pelaku bisnis akan lebih insentif untuk bekerja keras untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga adalah undang-undang kontrak. Yang dimaksud dengan undang-undang kontrak di sini adalah menjamin terhadap hak paten dan kontrak, sehingga para pelaku bisnis bisa merasa terlindungi bisnisnya. Dan yang keempat ini bisa dengan cara menciptakan mata uang yang dapat diperdagangkan, sehingga pelaku bisnis dapat membeli atau menjual barang dan jasanya di seluruh dunia menggunakan mata uang tersebut. Dan yang terakhir adalah penghapusan korupsi. Dan akhirnya pemerintah dapat meminimalkan korupsi dalam dunia bisnis atau jajaran pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Lingkungan teknologi. Teknologi adalah segala sesuatu mulai dari komputer, bisnis fotokopi, peralatan, komputeran, dan berbagai perangkat lunak lainnya yang menjadikan proses-proses bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Produktivitas adalah jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah masukan tertentu. Misalnya jumlah jam kerja.
e-commerce bisnis ke lapangan. E-commerce bisnis ke bisnis adalah contohnya peran internet dalam perusahaan IBM dalam menjual jasa konsultasinya pada bank-bank lokal. Respon dari pelanggan itu bisnis-bisnis yang akan mencapai sukses atau yang gagal terutama disebabkan oleh bagaimana mereka memperlakukan pelanggan-pelanggannya. Bisnis-bisnis yang responsif terhadap kemauan masyarakat akan lebih cepat untuk mencapai sukses. Yang kedua adalah pencurian identitas. Pencurian identitas adalah pengambilan informasi pribadi mengenai seseorang dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan yang ilegal seperti membeli barang-barang. Pencurian kartu kredit. Pencurian kartu kredit biasanya berawal dari modus pencurian data nasabah pemegang kartu lewat internet, kartu kredit yang hilang atau dicuri dan sebagainya. Sistem keamanan kartu kredit di Indonesia memang masih memiliki banyak kelemahan. Terbukti masih adanya transaksi kartu kredit yang cukup untuk menggesekkan kartu kredit tanpa memasukkan PIN dan hanya membubuhkan tanda tangan. Pencurian lewat telepon dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menelepon Anda dan mengabarkan Anda mendapatkan hadiah, undian, dan lain-lain. Dan kemudian memandu Anda untuk menuju ke mesin ATM dan menuntut Anda untuk mengikuti instruksinya. Penipuan bank biasanya penipuan mendapat hadiah, undian, dan lain-lain dengan mengatasnamakan nama bank. Pekerja yang berhubungan dengan penipuan. Pekerja ini biasanya memang bermodus untuk menipu, seperti orang yang memang berniat membuat website online atau sebagainya untuk menipu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Lilis Setiawati, saya akan menjelaskan tentang lingkungan persaingan. Persaingan terjadi karena kebutuhan yang sama terhadap suatu sumber daya. Yang pertama, harapan pelanggan, suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Pelanggan memiliki banyak tuntutan di mana mereka tidak hanya menginginkan harga yang rendah, tetapi juga layanan yang baik. Perusahaan harus mendengarkan tuntutan konsumen untuk mengetahui kemauan dan keinginan mereka. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perusahaan harus memfokuskan untuk bersaing pada kualitas yang bagus, tingkat harga yang bersaing, dan layanan yang baik. Yang kedua, memperdayakan posisi, meningkatkan kapasitas individu. Untuk melaksanakan pemberdayaan, para manajer harus melatih karyawan lini depan untuk membuat keputusan tanpa harus berkonsultasi dengan para manajer. Dalam artian memberi pekerja lini depan tanggung jawab, otoritas, dan kebebasan untuk menanggapi permintaan-permintaan pelanggan dengan baik, serta dapat menghasilkan barang yang berkualitas dan layanan yang baik. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gista Puspitasari dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan sosial. Sebelum saya menjelaskan tentang lingkungan sosial, saya akan memberikan definisi dari demografi. Demografi sendiri adalah penelitian statistik tentang pendapatan manusia dan karakteristik lainnya seperti suku, bangsa, dan ras. Poin yang pertama yaitu mengelola keragaman. Mengelola keragaman sekarang tidak hanya mempertahankan satu minoritas tertentu atau dari sudut wanita saja, tetapi sekarang perusahaan lebih mencari keragaman. Contohnya seperti perusahaan di Amerika, karyawannya di sana 24% itu adalah wanita berkulit hitam dan 26% wanita berkulit putih, dan lainnya adalah laki-laki. Mengapa hal ini dari sudut perusahaan diambil sebagai keuntungan untuk melengkapi keragaman di perusahaan tersebut. Kemudian poin yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk Amerika yang tua. Meningkatnya jumlah penduduk Amerika yang tua ini mempengaruhi keuangan di Amerika. Mengapa? Karena mereka yang umurnya sekitar 56 tahun memiliki kekayaan lebih tinggi daripada mereka yang di bawah umur 56 tahun. Dari sudut ini mereka lebih banyak melakukan aktivitas tertentu seperti melakukan rekreasi dan juga perawatan kesehatan. Dari segi ini perusahaan mengambil sudut pandang positif. Mereka membuat berbagai bisnis tentang
fasilitas kesehatan atau fasilitas penitipan panti jompo untuk orang-orang tua yang tidak bisa diurusi oleh anaknya. Yang poin ketiga, keluarga dengan dua pendapatan. Keluarga dengan dua pendapatan yaitu kepala rumah tangga dengan istrinya juga sama-sama bekerja. Dari sudut ini mereka tidak bisa mengurus anak-anak mereka. Dari sudut pandang ini perusahaan ataupun bisnis mengambil langkah positif, yaitu mereka membuat fasilitas penitipan anak bagi yang punya orang tua sama-sama bekerja. Kemudian poin yang terakhir, orang tua tunggal. Orang tua tunggal ini orang tua yang hanya bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka. Dari segi pembisnis mereka mengambil langkah positif. Mereka menawarkan untuk karyawannya bisa memilih waktu bekerja dan itu bekerja yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya masalah keanekaragaman. Saya akan memberikan definisi tentang masalah-masalah keanekaragaman. Yang pertama tentang ras. Definisi tentang ras sendiri yaitu kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri dan biologis tertentu. Kemudian etnis. Etnis sendiri penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai dan adat tertentu. Kemudian kepercayaan sendiri adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu. Yang ketiga, cacat adalah seseorang yang sejak lahir memiliki kekurangan fungsi dari organ tubuh. Yang terakhir, tentang bahasa. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di benak mereka. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mega Oktaviani. Sekarang saya akan menjelaskan tentang orang Amerika berumur lebih panjang. Seperti yang kita tahu, pada slide, orang Amerika memiliki harapan hidup hingga rekor yang tertinggi. Pada setiap tahunnya, angka kematian orang Amerika menurun secara drastis. Seperti pada contoh, pada tahun 2005, 1 dari 8 orang Amerika memiliki angka harapan hidup 65 tahun hingga lebih. Kemudian hal itu berubah pada tahun 2025. 1 dari 5 orang Amerika memiliki harapan hidup 65 tahun hingga lebih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lingkungan global. Pada yang pertama adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan dalam perdagangan dari individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Pada contohnya, Indonesia saat ini sedang melakukan kerjasama dengan negara-negara yang berada di Asia. Kemudian yang kedua adalah perbaikan transportasi dan komunikasi. Perbaikan transportasi dan komunikasi saat ini sudah sangatlah maju. Sekarang kita dapat dengan mudah berhubungan dengan orang-orang yang berada di negara lain. Kemudian transportasi pun untuk ke negara lain pun juga sangatlah mudah, sangatlah murah. Yang ketiga adalah perang dan terorisme. Adanya ancaman perang dan terorisme menambah besarnya biaya organisasi termasuk petugas keamanan, asuransi, dan peralatan keamanan. Sebagai contoh, perusahaan penerbangan. Mereka memasang pintu-pintu kokpit yang lebih kuat dan membeli peralatan keamanan untuk melindungi perusahaannya. Kemudian adalah perusahaan global, perubahan global. Semakin maju perkembangan global yang ada mengakibatkan kita harus mengikuti perkembangan global. Sebagai contohnya, kita sebagai mahasiswa, kita harus melakukan perubahan ke depannya agar lebih baik. Karena saat kita lulus nanti, kita tidak hanya akan bersaing dengan orang yang berada di Indonesia, tapi kita juga bersaing dengan orang-orang yang berada di luar negeri. Terima kasih, sekian dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan evolusi bisnis di Amerika. Evolusi bisnis Amerika, ini karyawan yang kehilangan pekerjaan mereka dikarenakan banyaknya perusahaan faktor yang besar. Tidak seperti di zaman dahulu. Di zaman sekarang manufaktur lebih besar dan tidak membutuhkan banyaknya karyawan dalam industri pertanian. Jadi saya akan menjelaskan tentang kemajuan dalam industri pertanian dan manufaktur. Industri pertanian di Amerika semakin berkembang dikarenakan banyaknya teknologi yang semakin maju di Amerika, dan dikarenakan banyaknya teknologi yang semakin maju, perusahaan industri pertanian tidak membutuhkan karyawan. Tetapi
Banyak dari karyawan dari industri pertanian beralih ke industri jasa dikarenakan gajinya lebih tinggi. Tapi untuk masuk dalam industri jasa dibutuhkan pelatihan agar mereka bisa berkualifikasi industri jasa. Jadi saya akan menjelaskan tentang kemajuan dalam industri jasa. Jasa merupakan produk-produk yang tak berwujud atau tak dapat disentuh. Yang termasuk dalam industri jasa adalah pendidikan, hukum, dan kesehatan. Banyak masyarakat yang ingin masuk dalam industri jasa dikarenakan gajinya yang lebih tinggi dibandingkan industri pertanian. Contoh-contoh industri jasa yang memiliki nilai gaji tinggi adalah kesehatan, hukum, dan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang masa depan Anda dalam bisnis. Dalam bisnis saya tidak tahu bagaimana usaha kita ke depan. Apakah kita akan menjadi seorang bisnis sukses atau malah sebaliknya? Untuk menjadi seorang bisnis sukses, kita harus bisa bersaing dengan perusahaan lain agar tidak jatuh dalam atau gagal dalam perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizky Indramus Jaya Putra. Saya akan menerangkan tentang memanfaatkan tenaga kerja yang beragam. Menurut survei masyarakat untuk sumber daya manusia, sekitar 70% dari responden aktif mendapatkan keragaman di tempat kerja melalui 1. Program kepemimpinan memastikan pembangunan mencapai seluruh karyawan sekitar 40%. 2. Memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam sekitar 39%. 4. Mengintegrasikan keragaman ke dalam organisasi bisnis 35%. 5. Meningkatkan inovasi dengan menekankan karyawan dari semua latar belakang. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.